Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 24 Mei 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sungguh mengasihi kita. Berkat-Nya selalu berlimpah bagi kita, umat-Nya yang rapuh dan berdosa ini. Ia juga memberi kita sabdanya sebagai pedoman bagi hidup kita. Maka mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Maria adalah ibu yang hebat. Ia menemani Yesus anaknya terkasih sampai tuntas. Saat banyak orang, termasuk para murid, lari meninggalkan Yesus, Maria tetap setia menyertai Yesus yang menderita. Ia berdiri di kayu salib. Hatinya ikut tersayat menyaksikan derita anaknya. Tapi ia tidak lari meninggalkan orang terkasih yang tertimpa sengsara. Maria mengajari kita arti kepenuhan mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus bukan hanya untuk mengejar yang baik-baik saja, selamat, damai sejahtera, sukacita sejati, dan hidup kekal. Mengikuti Yesus juga harus bersedia menemani Dia dalam derita yang ditanggungnya, dengan ikut juga memanggul salibnya. Mengikuti Yesus dalam derita itu bisa kita nyatakan dengan memberi hati pada sesama yang menderita. Jangan hanya mencari sahabat yang sukses, berhasil, dan mujur hidupnya. Tetapi perhatikanlah pula mereka sesama kita yang susah, berkekurangan, dan menderita hidupnya. Kepedulian dan pertolongan kita pada sesama yang menderita adalah usaha nyata kita mengikuti Yesus dengan penuh. Marilah berdoa. Ya Yesus, bukalah hati kami agar mampu melihat dan mendengarkan kesusahan sesama. Sentuhlah pula hati kami
agar tergerak belas kasih, mau peduli dan memberi pertolongan bagi mereka. Semoga kami mampu mengasihi-Mu melalui perbuatan baik kepada sesama yang menderita. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoa.